Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk episode ke-15 ya, 16 bagian ke-16. Turun dari Gede Parango, Gunung Gede, Gunung Parango yang berdampingan. Saya dayung lagi sepeda menuju ke arah Lembang dengan tujuan pendakian Gunung Tangkuban Perahu Lembang. Ini dengan para pendaki yang ada waktu itu dari Lampung, kalau tidak salah Pecinta Alam dari Lampung. Ketemu puncak Gede, puncak Tangkuban Perahu. Oh ya, di perjalanan saya dayung sepeda, istirahat, letih pun saya istirahat. Saat turun dari Gede Parango, saya mikir-mikir tentang pendakian saya kemarinnya, baik mulai pendakian maupun sampai turun dan sampai saat menuju Lembang. Memang pada mulanya saya merasa kesal waktu itu, terlalu dipersulit rasanya untuk pendakian. Cuma dipikir-pikir lagi, memang ada baiknya petugas-petugas sana rasanya memang betul demi keselamatan pengunjung atau pendaki lah tentunya. Tentu dia terapkan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan setempat. Selain itu terpikir oleh saya, alangkah baiknya Talamau dikelola dengan cara demikian. Selama ini memang Talamau masih jarang didaki, Gunung Talamau, Gunung Pasaman masih jarang didaki. Namun alangkah baiknya dikelola seperti yang dikelola dengan baik seperti yang diterapkan seperti di Gunung Gede dan Parango ini. Tiap pendaki dicek untuk perlengkapan naik ke atas dan turunnya juga dicek. Sanalah timbul ide saya untuk mengusulkan sama Pak Bupati Pasaman. Segera malam itu saya buat surat tulisan tangan aja. Adapun isi suratnya kira-kira begini. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping, dengan segala hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saya sekarang sedang di perjalanan naik sepeda menuju Lembang, mau melanjutkan pendakian Gunung Tangkuban Perahu. Itu sih surat saya. Sebelumnya saya sudah mendaki Gunung Gede Parango. Di sana cukup dipersulit rasanya saya mendaki, padahal surat-surat dari daerah, dari Lubuk Sikaping sudah saya lengkapi semua. Namun saya disuruh juga ngurus izin di Polsek dan banyak persyaratan lain lagi yang harus saya penuhi. Mau berangkat pun saya tidak diizinkan sendiri. Rasanya cukup runyam untuk persyaratan pendakian yang saya tempuh selama ini. Cukup beda kalau untuk Gunung Gede Parango. Namun saya merasa merasa sedih juga waktu itu, Pak Bupati. Selama ini para pendaki yang naik ke Talamau bebas-bebas saja. Padahal Gunung Talamau tak kalah menariknya dengan gunung-gunung yang lain, baik yang pernah saya daki maupun pengakuan dari teman-teman yang juga pernah ke Talamau. Saya punya usul, Pak Bupati, supaya Gunung Talamau dijaga dan diterapkan pula peraturan-peraturan kayak di Gunung Gede Parango, supaya
untuk pendaki cukup akan terkendali dan bisa aman, dan juga supaya kerusakan-kerusakan maupun sampah-sampah tidak terlalu bebas pendaki meninggalkan di atas. Jadi alangkah bagusnya Gunung Telamau dikelola sebagaimana mestinya, seperti yang diterapkan di Gunung Gede Pangrango ini, Pak Bupati. Itulah permohonan saya sama Pak Bupati waktu itu. Surat dikirim ke Lubuk Sekaping dan dialamatkan ke rumah, dan minta bantuan adik untuk mengantarkan ke kantor Bupati. Alhamdulillah surat itu sampai ke Bapak Bupati waktu itu, Pak Taufik Marta, Haji Taufik Marta waktu itu. Surat itu diterima oleh Pak Bupati. Saya pun lanjut perjalanan menuju Cikole Lembang dengan mendayung sepeda sampai di pos pendakian. Saya lapor untuk di pendakian Gunung Tangkuban Perahu tidak terlalu sulit, untuk prosedurnya pun tidak terlalu repot, tidak terlalu membingungkan. Kita cuma disarankan supaya berhati-hati gitu. Untuk ban perahu tidak terlalu rumit juga untuk melaksanakan pendakiannya, sebab jalannya pun sudah jalan aspal, tidak rasa mendaki gunung lagi. Cuma dari kawah Tangkuban Perahu itu memang ada jalur mau mendaki ke puncak, ada jalur turun ke kawah, dan di sana ada tanda-tanda jalan menuju puncaknya. Tidak begitu lama juga, sekitar tidak sampai 1 jam lah ke topnya Gunung Tangkuban Perahu. Di sana ada bangunan bertingkat, cuma agak juga udah mulai rapuh juga, walaupun bangunannya dibuat dari beton. Atapnya sudah mulai rusak, dan tiang betonnya pun sudah mulai udah ada yang udah mau ambruk waktu itu. Di sana juga saya banyak ketemu teman-teman pecinta alam yang ini dari Lampung, mahasiswa Mapala dari Lampung. Kami berkenalan dan foto-foto bareng. Semalam saya sendiri cuma di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Semalam di puncak, pasang tenda dekat bangunan. Di samping bangunan itu siang itu ada ketemu pendaki, tapi tidak nginap dia di sana, turun lagi, cuma beberapa orang saja semalam. Kemudian besoknya saya turun, besok pagi saya turun. Terlalu enak lah kalau untuk daki Gunung Tangkuban Perahu, bahkan jalannya sudah diaspal. Cuma menuju puncak itulah yang agak menempuh jalan setapak. Kemudian saya pun siap turun dan terus mendayung sepeda menuju Garut, untuk pendakian Gunung Guntur, Garut. Gunung Guntur. Kemudian saya lapor sama Polsek Tarogong, Garut, lapor sana minta izin mau mendaki Gunung Guntur. Saya diizinkan waktu itu naik, langsung naik Guntur. Semalam juga saya di puncak Guntur, enaklah mendakinya. 1 hari saja sampai ke puncak, nginap semalam, besoknya turun lagi. Gunung Guntur Garut memang bekas sering kebakaran hutan, namun sudah dilaksanakan penghijauan dan ditanam pinus. Cuma kalau kita mendaki memang agak kewalahan juga, diterjang panas matahari, mulai nanjak itu tidak ada tempat berteduh. Jadi tidak 1-2 pohon pinus yang mulai tumbuh mekar. Di sanalah saya berhenti
dan berteduh. Memang Gunung Guntur boleh katakan begitu tandus waktu itu. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai ditumbuhi hutan pinus yang bagus, mudah-mudahan. Kalau untuk tahun 1992 itu memang hutannya sudah pada habis kalau untuk Gunung Guntur, yang tumbuh padang ilalang waktu itu. Dan memang sudah dilakukan ini banyak lagi ditemui pondok-pondok pekerja yang melaksanakan penanaman pohon pinus waktu itu. Turun dari Gunung Guntur, kembali istirahat di Polsek Tarogong, Garut. Demikian 2 gunung sudah saya daki, yaitu Gunung Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Guntur di Garut, dan ingin melanjutkan lagi ke Gunung Galunggung. Gunung Galunggung lokasinya. Gunung Galunggung adalah dari Cipanas, Singaparna, Tasikmalaya, ketinggian 2100 meter dari permukaan laut, tanggal 2 bulan 2, tanggal 2 Februari 1992. Kalau untuk Gunung Guntur ini saya mendaki Gunung Guntur Tarogong Garut di ketinggian 2249 meter dari permukaan laut, tanggal 27 bulan 1, 27 Januari 1992 waktu di Gunung Guntur Garut. Dan saya pun mendayung sepeda menuju Gunung Galunggung, Cipanas, Singaparna, dengan bermodalkan sepeda balap. Saya dayung-dayung sepeda melanjutkan perjalanan menuju pendakian Gunung Galunggung. Baik kawan-kawan, sudah mendekati waktu maghrib, persiapan maghrib. Nanti kita sambung lagi ceritanya